What, with a single paddle? Sure. Like he had something to do, or... Who? Halo teman-teman para pecinta film, berjumpa lagi dengan Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Film yang berjudul Blue Lagoon The Awakening adalah film Hollywood yang bergenre romantis, yang menceritakan kisah tentang sepasang sejoli yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni saat mereka mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah mereka di sebuah pulau di Trinidad, Venezuela. Film yang disutradarai oleh Michael Solomon dan Jack Newsom ini dibintangi oleh Indiana Evans, Brenton Thwaites, dan Danisha Richards. Rilis di Alabama pada tahun 2012. Tanpa panjang lebar lagi, sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan kepada Anda yang ingin menonton film ini mengandung konten adegan dewasa. Jadi, bagi Anda yang belum genap berusia 17 tahun, kami tidak sarankan untuk menonton film ini. Oke, teman-teman para pecinta film, ini dia spoiler film Blue Lagoon The Awakening, Ciki Jos. Film kita awali pada sebuah aktivitas pagi hari. Sebuah jam alarm berbunyi membangunkan dua orang remaja pria dan wanita. Adalah seorang remaja putri yang bernama Emma, yang diperankan oleh Indiana Evans. Adalah seorang wanita penurut kepada orang tua yang memiliki banyak teman, pandai bergaul, dan menjadi salah satu gadis terpopuler di sekolah SMA. Sementara Dan yang diperankan oleh Brenton Thwaites, kebalikannya. Ia adalah seorang pria yang selalu membangkang kepada ayahnya yang tidak populer. Ia bahkan tidak memiliki terlalu banyak teman. Mereka bersekolah di satu sekolah SMA yang sama. Suatu hari, sekolah mereka sedang melakukan perjalanan ke Trinidad untuk membangun sebuah sekolah untuk anak-anak dan menjelajahi pulau yang ada di sana. Setelah seharian melakukan kerja bakti membangun sekolah, pada malam harinya Emma diajak menyelinap keluar hotel oleh teman-teman wanitanya untuk menghadiri pesta karnaval pada malam itu di sebuah kapal takbut. Saat pesta berlangsung di tengah laut, tiba-tiba kapal patroli polisi Trinidad datang untuk membubarkan pesta ilegal tersebut dan melakukan razia narkoba. Terjadi sedikit kepanikan di antara pengunjung pesta yang membawa narkoba. Emma yang seorang gadis baik-baik juga merasa sedikit panik. Ketika Emma berada di pinggir kapal, tanpa sengaja ia tersenggol oleh pengunjung lain. Emma kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut tanpa ada temannya yang tahu. Dan yang saat itu juga berada di sana tanpa sengaja melihat Emma terjatuh. Tanpa pikir panjang, Dan juga melompat ke air, lalu menarik Emma ke perahu karet speedboat. Dan yang sudah sering bermasalah segera memutuskan tali pengikat perahu karet tersebut dengan maksud untuk menghindari polisi agar tidak menimbulkan masalah baru. Ia berniat akan kembali ke hotel bersama Emma saat mereka sudah jauh dari polisi. Saat kapal patroli polisi dan kapal tempat pesta sudah menjauh, Dan berniat ingin menghidupkan mesin perahu tersebut untuk pulang ke hotel. Namun alangkah terkejutnya mereka. Saat membuka penutup mesin perahu, ternyata mesin perahu tersebut tidak ada. Secara bersamaan, badai besar datang mengombang-ambingkan mereka. Keesokan harinya, di hotel tempat Emma dan rombongan sekolahnya menginap, terjadi kepanikan saat para guru tahu kalau Dan dan Emma menghilang saat mengikuti pesta karnaval tadi malam. Sementara itu, Dan dan Emma terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Mereka mencoba menggunakan handphone mereka untuk menelpon. Namun sayang, tidak ada sinyal sedikit pun. Jadilah mereka terombang-ambing di atas perahu karet mengikuti arus laut tak tahu arah tujuan kemana. Selang beberapa lama, akhirnya arus air laut membawa mereka pada sebuah pemandangan yang cukup membuat Emma bersemangat. Dari kejauhan, Emma melihat sebuah pulau kecil. Mereka pun segera mendayung mendatangi pulau tersebut.
Dengan bersusah payah, akhirnya Dan dan Emma berhasil mencapai pulau tersebut. Mereka pun segera memeriksa dan menjelajahi pulau tersebut untuk mencari bantuan meminta pertolongan. Sementara itu, orang tua Dan dan Emma yang panik mendengar berita hilangnya anak mereka memutuskan untuk pergi ke Trinidad mencari anak mereka. Walaupun saat itu penerbangan sangat sulit dikarenakan oleh faktor cuaca yang kurang baik. Cerita berpindah ke pulau tempat Dan dan Emma berada. Mereka telah berjalan cukup jauh memasuki rimbunan semak belukar dan pepohonan yang ada di pulau tersebut. Sambil berjalan, Dan dan Emma yang berbeda karakter sering melakukan perdebatan. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah sumber air terjun yang sangat indah. Mereka pun melanjutkan berjalan menyusuri pulau tersebut. Setelah berjalan berjam-jam, akhirnya mereka sampai di sebuah tebing pantai yang tinggi. Saat itulah mereka menyadari kalau pulau tersebut tidak berpenghuni. Mereka pun memutuskan untuk kembali menuju perahu karet mereka berada. Namun ketika mereka sampai di mana seharusnya perahu karet berada, mereka terkejut luar biasa. Ternyata perahu karet itu telah menghilang di bawah arus air laut yang pasang. Kini mereka hanya bisa berjalan menyusuri pantai sambil mencari tempat yang tepat buat mereka beristirahat nanti malam. Mereka berdua hanya bisa berharap pertolongan dari regu penyelamat yang datang mencari mereka. Saat malam hari, Dan membuat api unggun untuk menghangatkan badan mereka. Malam itu, mereka berdua tidur beralaskan pasir di bawah rimbunan pepohonan. Keesokan paginya, Dan terbangun dari tidurnya. Ia mencari-cari keberadaan Emma yang tidak ada di dekatnya. Ternyata Emma sedang membuat tulisan SOS di atas pasir pantai. Dan segera mandi melepaskan pakaiannya hanya menyisakan kolor hijau. Emma hanya bisa menatap canggung tubuh atletis Dan dari belakang. Sementara di kota Trinidad, orang tua Dan dan Emma marah-marah kepada para tim SAR di sana. Sudah 2 hari para tim SAR dan para polisi belum berhasil menemukan keberadaan mereka. Sementara Dan dan Emma di pulau terasing berada sedang membuat gubuk menggunakan ranting dan daun kelapa untuk berlindung dari panas dan hujan serta dinginnya udara pantai. Mereka pun saling mengobrol tentang kemana setelah mereka lulus SMA nanti akan melanjutkan kuliah. Dan dan Emma pun terlihat lebih akrab. Menjelang siang, mereka mencari makanan yang bisa mereka makan. Mereka beruntung dapat menemukan buah-buahan yang dapat mereka makan di pulau tersebut yang ditumbuhi oleh pepohonan kelapa dan pohon pisang. Tak terasa 12 hari berlalu, Dan dan Emma masih berada di pulau tak berpenghuni itu. Saat itu, Dan sedang tidur siang di gubuk mereka. Tanpa sengaja ia memeluk Emma yang juga berbaring di sampingnya. Emma hanya diam membiarkan tangan Dan memeluknya dengan gugup. Sementara orang tua Emma yang terlihat kecewa setelah menonton berita tentang keputusan pihak berwenang dalam pencarian anak mereka yang belum ditemukan. Matanya basah menangis sedih. Ia berjanji akan terus melakukan pencarian sendiri walaupun tanpa bantuan dari pemerintah. Sementara itu, Emma mulai merindukan orang tuanya. Dan sedang melakukan kebiasaannya ketika menjelang senja, menatap matahari yang tenggelam. Ketika ia berjalan mendekati gubuk sambil mengais-ngais pasir, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah kerangka mayat di dekat gubuk mereka. Hal ini membuat Emma sangat ketakutan. Ia takut mereka akan berakhir seperti kerangka mayat tersebut. Dan berusaha menenangkan dan menghibur Emma. Emma pun akhirnya merasa tenang dan secara tiba-tiba Dan mencium bibir Emma yang menawan. Mereka pun saling menikmati hingga berlanjut ke adegan dewasa, yaitu sengsara membawa nikmat. Setelah usai, Emma menangis dan Dan juga kaget dengan Emma. Ternyata Emma masih dalam kondisi tersegel alias masih perawan. Keesokan paginya, Emma terbangun dari tidurnya. Ia kebingungan mencari Dan dan barang-barangnya yang setiap hari selalu saja ada yang hilang. Ia pun mencari Dan yang saat itu sedang menggali tanah untuk menguburkan mayat yang kemarin mereka temukan. Sempat terjadi percekcokan.
Namun tiba-tiba Emma terjatuh ke jurang yang mengakibatkan lututnya berdarah. Dan pun mengobati luka Emma dan meminta maaf kepada Emma atas kata-katanya tadi. Mereka pun melanjutkannya dengan mandi bersama. Sambil mandi, Dan menceritakan cerita kelam di masa lalunya yang menyebabkan ibunya meninggal. Perasaan bersalah kepada ibunya itulah yang membuat ia sering menutup diri. Emma mencoba meyakinkan kepada Dan kalau kematian ibunya bukanlah kesalahan dirinya. Kini Emma semakin bersimpati dengan Dan. Benih-benih cinta telah tumbuh di antara mereka. Sementara itu, orang tua Emma dan Dan terus melakukan pencarian anak mereka. Walaupun sudah sebulan berlalu dan pemerintah sudah menghentikan pencarian, berbagai usaha telah mereka tempuh dalam melakukan pencarian. Namun pencarian itu selalu membuahkan nihil. Pada akhirnya mereka merasa putus asa dan memutuskan untuk kembali serta menghentikan pencarian. Nampak raut kesedihan terpampang di wajah mereka, mengenang nasib anak-anak mereka yang sangat mereka cintai. Sementara itu, Dan dan Emma yang berada di pulau terasing menjalani kehidupan mereka dengan semakin intim. Mereka saling melengkapi dalam keterasingan di pulau itu. Suatu hari, Dan berjalan di dalam pulau sambil memetik bunga yang banyak tumbuh di pulau itu dan Emma sedang bersantai di bawah pepohonan. Mereka dikejutkan oleh suara pesawat yang melintas di atas pulau. Dan dan Emma pun segera berlari menuju gubuk untuk menembakkan flare gun. Namun setibanya di gubuk, Dan tidak menemukan flare gun. Hal ini membuat pesawat berlalu begitu saja dan kesempatan mereka untuk bisa diselamatkan pun hilang. Hilangnya flare gun memicu pertengkaran antara mereka berdua. Bukan hanya flare gun yang hilang, tapi barang-barang mereka yang lain juga ikut menghilang setiap hari. Kini mereka merasa putus asa untuk bisa berhasil selamat dan kembali pulang ke rumah. Suatu hari saat mereka sedang berada di pinggir pantai, mereka mendengar suara aneh yang berasal dari tengah pulau. Dan merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari sumber suara aneh itu. Saat sedang berada di rimbunan pohon, Dan dikagetkan oleh kehadiran seekor macan hitam. Tanpa pikir panjang, Dan segera berlari, dan macan itu pun segera berlari mengejarnya. Sedangkan Emma sambil berteriak mengejarnya. Ia khawatir dengan keadaan Dan. Dan terus berlari akhirnya tersandung. Macan itu pun segera menerjangnya. Beruntung, Dan berhasil melumpuhkan dan membunuh macan itu dengan sebilah pisau lipat yang ia miliki. Suatu hari, saat Dan dan Emma sedang berbaring mesra di bawah pohon di dekat pondok mereka yang sudah mereka pindahkan ke tengah pulau, mereka dikejutkan dengan jatuhnya sebuah botol air mineral yang mengenai tubuh Emma dan disusul barang-barang yang sebelumnya menghilang ikut berjatuhan. Ternyata setelah mereka melihat ke atas, benda-benda tersebut dijatuhkan oleh seekor monyet kecil yang rupanya selama ini mencuri barang-barang mereka termasuk flare gun. Suatu hari, Dan dan Emma sedang berada di sebuah sungai kecil untuk mencari ikan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara helikopter yang sedang melintas di atas pepohonan. Dan dan Emma pun segera berlari menuju bibir pantai. Saat heli itu berada tidak jauh dari mereka, Emma segera menembakkan flare gun untuk meminta pertolongan. Beruntung, pilot heli tersebut melihat keberadaan mereka. Mereka pun akhirnya bisa diselamatkan setelah melewati 100 hari lebih berada di pulau tersebut. Cerita berpindah di bandara. Saat itu orang tua dan teman-temannya Dan dan Emma sedang berkumpul menyambut kedatangan mereka. Senyum kebahagiaan terpampang di wajah mereka atas selamatnya Dan dan Emma setelah 3 bulan lebih menghilang. Kini Dan dan Emma harus berpisah menuju pulang ke rumah mereka masing-masing. Ada raut kesedihan di antara mereka berdua. Setelah menjalani kebersamaan yang panjang di pulau asing yang tak berpenghuni, kini mereka justru merasa asing dan aneh saat menjalani kehidupan mereka ketika mereka pulang ke rumah. Mereka telah menjalani aktivitas sehari-hari dan bersekolah. Namun baik Dan maupun Emma menjalani hari-hari mereka dengan hampa. Mereka tidak bisa seperti dulu saat berada di pulau asing, selalu bersama setiap waktu dan setiap saat. Kini mereka telah memiliki kehidupan dan pergaulan masing-masing. Namun di balik semua kejadian itu,
Dan kini telah jauh berubah. Dan yang dulu susah diatur kini mulai manut dan akur dengan ayahnya. Ia juga sudah mulai rajin belajar. Suatu malam, Dan dan Emma menghadiri sebuah pesta. Emma yang sudah lama hadir mencari-cari Dan. Ditemani oleh temannya, Emma akhirnya menemukan Dan yang saat itu berada di depan jendela. Nampak Dan berpakaian menggunakan setelan jas warna hitam sedang berdiri terpaku di luar jendela, menatap Emma dengan kondisi basah kuyup oleh guyuran air hujan. Emma segera berjalan menuju ke tempat Dan berdiri menunggunya dengan gagah. Mereka pun saling berciuman dan berpelukan dalam kehangatan dan cinta romantisme hujan. Dan film pun usai. Oke, para pecinta film, itu tadi alur cerita film yang sangat romantis. Mereka yang berbeda karakter dan tidak saling mencintai sebelumnya, akhirnya dipersatukan dalam hubungan asmara yang luar biasa setelah mereka menjalani kebersamaan tanpa sengaja saat mereka terdampar di pulau tak berpenghuni selama 3 bulan. Jika Anda suka dengan video alur cerita film ini, silahkan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video alur cerita film Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.